Halo sahabat Epscape dan Eps Gizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas materi yang sering keluar saat UKOM D4 Gizi. Nah, salah satu materi yang paling sering keluar saat UKOM D4 Gizi adalah penilaian status gizi anak. Nah, penilaian status gizi anak tentunya berdasarkan dari pengukuran antropometri, contohnya yaitu berat badan dan tinggi badan. Di mana pembagiannya terdapat beberapa nih teman-teman semua. Yang pertama yaitu berat badan menurut umur, usia 0 sampai 60 bulan. Di mana kategori status gizi untuk berat badan menurut umur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, berat badan sangat kurang. Yang kedua adalah berat badan kurang. Yang ketiga yaitu status gizi normal. Dan yang ketiga adalah resiko berat badan lebih. Di mana ini semua ditentukan dari hasil Z-score, yaitu nilai ambang batasnya. Di mana dikatakan jika berat badan sangat kurang, kalau Z-score-nya berada kecil dari -3 standar deviasi. Yang kedua berat badan kurang jika Z-score-nya berada di -3 standar deviasi sampai dengan -2 standar deviasi. Lalu yang ketiga, status gizi normal, ini jika Z-score-nya berada pada -2 standar deviasi sampai dengan +1 standar deviasi. Dan yang terakhir itu adalah resiko berat badan lebih. Ini dikatakan jika hasil dari Z-score-nya adalah besar dari +1 standar deviasi. Nah, itu dari berat badan menurut umur. Berat badan ini menunjukkan kondisi status gizi pada saat ini. Nah, ini tidak dapat menggambarkan status gizi pada masa lampau ya, teman-teman semua. Nah, yang kedua ini adalah panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur pada anak usia 0 sampai 60 bulan. Nah, ini status gizi ini dibagi menjadi 4, yaitu sangat pendek, normal, dan juga tinggi. Nah, ini juga ditentukan berdasarkan hasil Z-score, dikatakan sangat pendek jika hasilnya adalah kecil dari -3 standar deviasi. Nah, ini sangat pendek ini juga dikatakan stunting ya, teman-teman semua. Yang kedua itu adalah pendek. Pendek ini jika hasil dari Z-score-nya berada pada rentang -3 standar deviasi sampai dengan -2 standar deviasi. Dan yang ketiga itu adalah normal jika ambang batas atau Z-score-nya berada pada -2 standar deviasi sampai dengan +3 standar deviasi. Dan dikatakan tinggi jika hasil dari Z-score-nya besar dari +3 standar deviasi. Nah, untuk tinggi ini tidak berisiko ya teman-teman semua, namun jika ada penyakit penyerta, nah ini baru berisiko. Oke, berarti kita ingat dari panjang. Jadi kalau panjang atau tinggi ini status gizinya tadi ada pendek, sangat pendek, dan juga tinggi. Nah, yang ketiga itu ada berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan usia 0 sampai 60 bulan. Di mana kategorinya terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah gizi buruk. Jika Z-score-nya berada pada kecil dari -3 standar deviasi. Yang kedua itu adalah gizi kurang. Gizi kurang ini jika hasil Z-score-nya -3 standar deviasi sampai dengan kecil dari -2 standar deviasi. Lalu gizi baik atau normal jika hasil Z-score-nya -2 standar deviasi sampai dengan +1 standar deviasi. Lalu beresiko gizi lebih besar dari 3 standar deviasi sampai dengan +2 standar deviasi. Yang selanjutnya itu adalah gizi lebih. Ini jika besar dari +2 standar deviasi sampai dengan 3 standar deviasi. Lalu dikatakan obesitas jika besar dari +3 standar deviasi. Nah, berarti untuk kategori berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan ini dapat menunjukkan status gizi buruk ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya adalah indeks massa tubuh menurut umur berdasarkan usia 0 sampai 60 bulan. Ini dapat menunjukkan kategori
6 kategori status gizi sama dengan berat badan menurut panjang badan. Nah, yang membedakan dari berat badan menurut panjang badan dan IMT menurut umur ini, IMT menurut umur ini meskipun dapat menunjukkan status gizi buruk, namun pada penata laksanaan gizi buruk pada balita yang digunakan itu adalah standar berat badan menurut tinggi badan. Jadi tidak dapat menggunakan indeks massa tubuh menurut umur. Nah, itu dia materi kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EPSCAPE Indonesia. Dan jika teman-teman ingin mengikuti bimbel kita, dapat menghubungi kontak person yang ada di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya.